Halo semua, kali ini kita akan membahas tujuan yang ketiga, yaitu tentang 5 komponen KOSO dan juga prinsip-prinsipnya. Oke, sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu ya. Jadi kita lihat gambar ini dulu. Jadi 5 prinsip KOSO ya. Ini kalian bisa lihat di bagian sebelah sini. Oke, 5 prinsip KOSO. Jadi di sini adalah prinsip yang pertama tentang control environment. Lalu juga ada penilaian risiko, lalu juga ada tentang aktivitas kontrol, ada juga informasi dan komunikasi, serta yang terakhir masalah monitoring aktivitas ya. Jadi ini adalah 5 komponen KOSO ya. Jadi pengendalian internalnya harus melihat 5 aspek ini secara keseluruhan semuanya. Jadi ada di bagian kontrol, penilaian risiko, pengendalian kontrol aktivitas ya, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi, dan juga pengawasan. Ya, jadi dalam hal ini yang di atas, ini adalah 3 tujuan utama daripada pengendalian internal ya. Jadi masalah efektivitas dan efisiensi operasi ya, masalah reliability reporting, dan juga masalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Yang ada di samping sebelah sini adalah bagian-bagian dari perusahaan. Ini tergantung dari masing-masing perusahaan ya. Jadi ada yang di kelas entitasnya sendiri, lalu divisinya apa aja, dan juga operating unitnya ini yang ada di lapangan bagaimana, dan juga fungsi daripada pembagian tugasnya bagaimana. Jadi ini adalah KOSO ya. Di sini sudah dari tahun 2013 framework ini ya. Jadi ini adalah 5 komponennya, ini adalah tujuan pengendaliannya, ini adalah bagian daripada perusahaan. Oke, kita lihat juga terlebih dahulu payung ini. Oke, jadi payung ini bisa dibilang adalah 5 komponen KOSO yang tadi ya. Jadi komponen yang pertama yaitu tentang lingkungan pengendalian, ini membawahi 4 komponen lainnya, atau bisa dibilang kalau lingkungan pengendaliannya ini tidak berjalan dengan efektif, kemungkinan besar ya 4 komponen lain ini juga tidak berjalan dengan efektif. Oke, nanti mari kita lihat satu persatu. Oke, lalu yang berikutnya kalian juga bisa melihat daripada nih rangkuman daripada. Oke, ya ini 5 komponen KOSO dan juga ada 17 prinsip KOSO ya. Jadi di sini ada 17 prinsipnya ya. Di mana untuk control environment ada 5, risk assessment ada 4, control activities ada 3, information and communication ada 3, monitoring ada 2. Oke. Ya, jadi di sini ada 5 komponen KOSO. Lalu yang tadi saya bilang 3 tujuan pengendalian internal ya, makanya gambarnya seperti ini. Nah, oke, mari kita lihat yang pertama, masalah tentang lingkungan pengendalian, control environment. Jadi di sini lingkungan pengendalian ini meliputi ini actions, policies, dan prosedur. Nah, jadi kita harus bisa melihat action, tindakan yang dilakukan manajemen, kebijakan yang dilakukan manajemen, prosedur yang dibuat oleh manajemen. Kenapa? Karena action, policies, and prosedur ini akan menggambarkan ya bagaimana sebenarnya manajemen-manajemen yang ada di perusahaan tersebut ya. Direkturnya itu bagaimana, menjalankan bisnis perusahaan itu bagaimana, itu akan terlihat daripada ini. Nah, makanya kita melakukan pengendalian atas action, policies, and prosedurnya mereka. Oke. Nah, jadi sekali lagi, efektif atau tidak itu tergantung dari pelaksananya, dan sekali lagi pelaksananya adalah ya manusia, ya seperti itu. Oke, lalu di sini ada 5 underlying principle yang tadi saya bilang kan, 5 dari 17 yaitu masalah integritas dan business value ya. Lalu ada board of director atau dewan pengawas ya. Lalu ada struktur organisasi, lalu masalah komitmen terhadap kompetensi dan juga accountability. Nah, ini masalah tanggung jawab. Ya, jadi untuk komponen yang pertama ini adalah yang paling penting karena kalian bisa lihat di sini ini lebih ke arah struktur daripada
organisasi atau manajemen itu sendiri. Ya, jadi ini yang paling atas. Jadi kalau yang paling atasnya aja jelek, otomatis yang bawah-bawahnya, 4 komponen lainnya juga akan berdampak. Ya, seperti itu ya. Gampangannya kalau yang di atas suka korupsi, pasti bawahnya juga ikut budaya korupsi. Seperti itu. Ya, jadi yang di atasnya harus efektif dulu, supaya yang bawahnya juga ikut-ikutan efektif seperti itu ya. Nah, itu adalah lingkungan pengendalian. Lalu kita masuk ke penilaian resiko. Oke. Penilaian resiko tentu saja untuk masalah identifikasi resiko dan juga analisis resiko. Ini poin utamanya di sini. Jadi proses di mana kita bisa mengidentifikasi dan menganalisa resiko-resiko yang mungkin muncul, yang ada, ya. Untuk apa? Untuk ini, untuk mencegah, ya, mencegah organisasi dalam ini, dalam mencapai tujuan utamanya mereka. Jadi untuk mencegah resiko, ya, untuk supaya organisasi atau perusahaan bisa mencapai tujuannya mereka. Jadi untuk risk assessment ya, bagian daripada KOSO, kita harus bisa mengidentifikasi apa saja risiko yang terkandung di dalam bisnis perusahaan tersebut ya. Oke, ini. Jadi di sini involves management identification and analysis of risk relevant to the preparation of financial statement ini persiapan laporan keuangan, and conformity with the appropriate accounting standards ya. Jadi sekali lagi dibandingkan dengan standar yang ada. Jadi komponen KOSO yang kedua adalah penilaian resiko. Jadi harus bisa ini identifikasi dan analisis. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, di sini ada 4 prinsipnya, yaitu kita harus tahu ya objektifnya seperti apa ya. Karena ya sekali lagi untuk mencegah mereka dalam untuk memperlancar mereka dalam mencapai tujuan. Jadi harus jelas tujuannya seperti apa dulu supaya nanti bisa didesain kontrolnya yang bagus seperti apa. Lalu kita juga harus tahu ya resiko-resikonya itu apa aja dan bagaimana cara memanagenya dan juga apakah ada potensial ya terjadinya kecurangan ya. Jadi dari salah saji yang ada ya kemungkinan-kemungkinan salah saji apakah ada yang mungkin berpotensi untuk munculnya kecurangan ya. Lalu adanya monitor changes atau ya di sini ceritanya pengawasan yang berkala seperti itu. Ini adalah yang kedua risk assessment. Jadi harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko ya. Oke, lalu yang berikutnya mengenai pengendalian aktivitasnya ya, aktivitas daripada perusahaannya. Jadi kalau ngomong aktivitas berarti kita harus melihat dari sisi ini ya, kebijakan-kebijakan dan juga prosedur-prosedurnya. Ya, sekali lagi. Di mana ini akan membantu ya, membantu untuk mencapai tujuan perusahaan ya. Tentu saja untuk menekan resiko yang ada ya, dengan cara menerapkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ada. Ya, di sini ada tiga prinsipnya. Prinsip daripada control activities yaitu ini develop control activities and mitigate risk to an acceptable level. Jadi untuk mengurangi resiko ya. Ya, karena ini adalah masalah mengembangkan kebijakan-kebijakan dan prosedur. Lalu develop general controls over technology. Jadi kita memanfaatkan teknologi. Lalu establish appropriate policy, procedure and expectations ya. Ini adalah 3 prinsip utamanya daripada komponen control activities. Oke. Lalu di control activities sendiri itu ada 5 tipe. Ya, 5 tipe cara pengendalian aktivitasnya. Oke. Jadi yang pertama, masalah adequate separation of duties. Jadi yang pertama adalah pemisahan tugas yang memadai. Di sini ditunjukkan ada 4 petunjuk umum ya untuk bisa memisahkan tugas supaya bisa mencegah masalah salah saji, walaupun baik itu kecurangan maupun error. Jadi yang pertama adalah separation of the custody of asset from accounting. Jadi pengamanan aset itu harus dijauhkan dari pihak accounting. Ya, jadi karena apa?
Karena accounting ini sifatnya dia mencatat, ya, mencatat aset, mencatat liabilities. Kalau dia juga memegang aset, otomatis dia bisa memanipulasi aset tersebut. Ya, makanya harus ada pemisahan, ya. Ya, jadi siapa yang menjaga aset ya harus terlepas dari accounting, ya. Jadi gampangannya, kasir memegang uang, ya, aset. Nah, kasir sendiri nggak boleh jadi accounting, ya, seperti itu. Kasir sendiri, accounting sendiri. Ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, separation of the authorization of transaction, ya, from the custody of related asset. Jadi sekali lagi ini, misalnya sales jualan dengan kontrak besar, ya jangan salesnya sendiri yang menyetujui transaksi tersebut, tapi harus seizin dengan manajer dari sales itu sendiri, ya. Jadi harus ada otoritas yang lebih tinggi. Ya, kalau dia yang jual sendiri, dia yang setuju sendiri, ya berarti nanti harganya bisa dipermainkan sama salesnya itu. Lalu berikutnya, adanya pemisahan tugas, ya nih, tanggung jawab operasional dari, ya nih, masalah pencatatannya. Jadi orang yang bekerja di lapangan operasional, ya dia untuk pencatatan di laporan keuangan itu harus ada orang yang terpisah, ya. Jadi tidak boleh orang yang operasi sendiri, dia juga yang nyatat sendiri. Nanti ya sama, dia bisa bermain-main dalam hal ini. Oke, lalu berikutnya separation, ya, pemisahan dalam hal information technology that is from the user department, ya. Jadi yang mengelola IT dan juga user harus dipisah, ya, karena sekali lagi informasi-informasi itu ya untuk kepentingan user. Kalau user sendiri yang pegang juga informasi teknologinya, nanti dia yang mengubah-ubah sendiri. Ya, jadi informasinya jadi nggak benar, hanya menuju ke keuntungan user sendiri, tidak boleh seperti itu. Oke, lalu yang berikutnya, proper authorization of transaction and activities. Ya, jadi otoritas transaksi dan kegiatan yang tepat, ya, seperti itu. Jadi masalah otorisasi. This is composed of both general authorization that management establish through policy and procedure and specific authorization that applies to individual transaction. Jadi harus bisa dipisahkan mana dokumen, ya, dokumen yang mungkin butuh otorisasi yang umum dan juga mana dokumen, ya, yang membutuhkan otorisasi yang khusus, ya. Biasanya sih kalau dalam hal nota penjualan dipisahkan masalah nominal, ya. Kalau nominalnya kecil, ya mereka bisa mengotorisasi, tidak perlu sampai ke bagian direktur. Nah, mungkin sampai dengan manajernya aja cukup atau supervisornya. Nah, untuk yang nilainya besar biasanya harus ada persetujuan dari direktur keuangannya sendiri. Itu contohnya. Seperti itu. Jadi harus proper, ya. Otorisasinya harus tepat. Ya, pihak-pihak yang mengotorisasi, ya. Lalu yang berikutnya, adequate document and records. Jadi masalah dokumen dan pencatatan yang memadai, ya. Nah, ini adalah contoh dari desain daripada dokumen yang memadai. Jadi dokumen yang baik itu harus pre-number atau urut nomor. Jadi tidak boleh lompat-lompat. Jadi kalau invoice nomor 1201 ya berikutnya harus 1202. Tidak boleh langsung loncat jadi 1230. Nah, seperti ini. Ini nanti berarti ada celah di nomor 1202 sampai 1229. Nah, ini. Nah, itu tidak boleh. Nanti bisa dimanfaatkan sebagai penjualan fiktif. Nah, lalu berikutnya, jadi prepare at the time a transaction takes place. Jadi kalau bisa, kalau memang transaksinya terjadi pada saat itu juga, kalian juga harus mencatatnya pada saat itu juga. Ya, jadi jangan diundur-undur, nanti malah mungkin bisa kelupaan, bisa terjadi error. Lalu design for multiple use. Ya, jadi satu dokumen bisa berguna untuk berbagai macam tujuan. Ya, construct to encourage correct preparation. Jadi di sini ceritanya kita membangun sistem, ya. Kalau kita membangun sistem yang baik, itu nanti juga akan mendukung preparation yang baik. Jadi contohnya misalnya kalau kita melakukan penjualan, ya, nanti orang yang mengupdate sistem adalah harus membuat invoice-nya terlebih dahulu. Kalau invoice sudah dibuat, baru bisa buat surat jalan, ya. Kalau invoice sudah dibuat, ya mungkin dia bisa membuat surat perintah kerja. Nah, ini. Jadi tidak bisa lompat. Jadi
tidak bisa, contohnya seperti ini, penjualannya sudah terjadi, langsung pihak produksi langsung membuat surat perintah kerja untuk langsung memproduksi. Padahal invoice-nya belum terbit, jadi bisa belum tahu apakah barangnya sudah fix, disetujui atau belum. Nah, tiba-tiba langsung surat perintah kerja. Jadi kalau misalnya lompat seperti ini, ya dokumennya lompat atau SOP-nya lompat seperti ini, bisa terjadi error. Contoh misalnya tiba-tiba penjualannya terjadi revisi, ya, orangnya ingin mengganti kuantitas barangnya. Nah, padahal surat perintah kerjanya sudah keluar dan sudah jalan. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi kalau harus bertahap supaya bisa nih, ya, encourage mendorong nih persiapan yang benar seperti itu. Lalu yang berikutnya physical control over asset and records. Jadi ini ceritanya kita harus ada kontrol fisik atas aset kita sendiri, ya, dan juga pencatatan kita. Karena ya sekali lagi ini yang paling sering terjadi kecurangan, ya, pencurian. Ya. To maintain internal control, asset and record must be protected. Ya. Jadi harus ada pengendalian yang baik. Biasanya pengendalian berkala, ya. Seperti itu. Seperti kalau aset ya stok opnam, ya. Kalau records ya berarti audit, ya, audit bulanan atau 3 bulanan seperti itu. Yang kelima adalah independent checks on performance. Jadi ini ceritanya ini adalah langkah di mana dilakukan ini careful and continuous review pada 4 kontrol aktivitas yang sebelumnya. Jadi ada satu pihak atau tim pihak independen yang melakukan review daripada 4 kontrol ini tadi, adequate separation, proper authorization, adequate document, physical control over asset. Ya, ada satu pihak yang independen mengecek ulang, ya, mengecek ulang dengan hati-hati dan berkala, ya, apakah sudah dijalankan dengan baik atau enggak. Ya, ini namanya independent checks seperti itu, ya. Personnel responsible for verification must be independent. Ya, of those originally responsible for preparing data. Jadi harus orang yang berbeda. Seperti itu. Oke, lalu kita bicara masalah information and communication. Ini adalah faktor komponen keempat daripada COSO. The entity's information and communication system purpose is to initiate, record, process, and report. Nah, ini adalah fungsi daripada informasi dan juga komunikasi. Jadi ada yang memulai, ya, ada yang mencatat, ada yang memproses, ada yang melaporkan, ya. The entities, transaction, and maintain accountability for related asset. Ya, ini adalah fungsi utama daripada information dan communication, ya, pengendalian di bidang ini. Supaya proses ini memulai, mencatat, memproses, dan melaporkannya itu sudah baik. Ya, di sini. Lalu yang berikutnya masalah monitoring, pengawasan. Involve ongoing, ya, or periodic assessment of the quality of internal control by management. In larger companies, the internal audit department is essential for this function. Jadi sekali lagi, tidak semua perusahaan, ya, itu punya departemen internal audit. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan yang besar biasanya harus ada internal audit department. Ya, dan biasanya mereka lah yang melakukan, ya, yang melakukan ini, menjaga kualitas pengendalian internal. Ya, seperti itu. Jadi monitoring itu adalah semacam pihak khusus, ya, yang melakukan monitor secara berkala. Kalau perusahaan kecil bagaimana? Biasanya adalah pimpinan-pimpinan dewan pengawasnya, BOD, Board of Director-nya. Ya, tapi kalau perusahaan besar biasanya ada di bawahnya BOD, Board of Director, itu ada ini, Internal Audit Department, ya. Jadi itu adalah 5 komponen COSO dan juga 17 prinsipalnya. Dan ini adalah description-nya, ya. Seperti itu, sekian dan terima kasih.